Halo, selamat datang. Di video singkat ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang berjudul donor darah. Pengertian: donor darah adalah menyumbangkan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah. Transfusi darah yaitu proses pemindahan darah dari seseorang yang sangat sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Lalu calon donor darah, orang yang menyumbangkan darahnya. Lalu resipien, yaitu orang yang mendapatkan sumbangan darah. Fungsi darah pertama itu sebagai mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel jaringan tubuh, lalu mengangkut karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, lalu mengganti sel-sel yang rusak jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah. Jiwanya bisa terancam sehingga perlu transfusi darah. Macam-macam golongan darah bisa dilihat di tabel, yaitu antigennya terdapat dalam sel darah merah. Biasanya kita itu adalah golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, maksudnya bisa seseorang itu mempunyai darah A, B, AB, dan O bisa dilihat di tabel sampingnya, karena terdapat serumnya itu dalam darahnya itu anti B untuk golongan darah A, anti A untuk golongan darah B tidak ada untuk golongan darah AB, anti A dan anti B untuk golongan darah O. Sedangkan genotipnya untuk golongan darah A, OA atau AA. Sedangkan untuk golongan darah B, genotipnya OB atau BB. Untuk golongan darah AB, genotipnya AB. Untuk golongan darah O, genotipnya adalah O. Nah, setelah itu barulah disebutkan bahwa golongan darah itu kalau A yaitu A, B yaitu B, AB yaitu AB, O adalah O. Apa itu resus? Resus adalah protein atau antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Mereka yang mempunyai faktor protein ini disebut resus positif plus. Sedangkan yang tidak memiliki faktor protein ini disebut resus negatif atau minus. Lalu menurut data Biro Pusat Statistik 2010, hanya kurang dari 1% penduduk Indonesia atau sekitar 1,2 juta orang yang memiliki resus negatif. Rata-rata pendonor itu pasti memiliki resus positif. Lalu pemilik resus negatif tidak boleh ditransfusi dengan darah resus positif. Donor darah merupakan tindakan sukarela, di mana darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap maupun berupa komponen darah. Darah lengkap, darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah puri, dan keping-keping darah. Nah, untuk darah itu sendiri, tidak semua UDT PMI itu bisa atau mempunyai alat yang lengkap sehingga bisa memisahkan golongan-golongan darah tertentu atau komponen darahnya. Biasanya yang bisa didonor itu berupa darah lengkapnya. Lalu darah yang telah diambil harus memiliki pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular. Manfaat donor darah: pertama, kepuasan batin. Dua, kesehatan kita teratur. Tubuh semakin sehat karena memproduksi darah yang baru. Lalu menambah relasi atau teman di kegiatan kemanusiaan. Lalu meningkatkan nilai-nilai peduli sosial dan lain-lain sebagainya. Syarat-syarat pendonor: pertama itu ada laki-laki atau wanita berumur 17-60 tahun, sehat jasmani dan rohani, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobinnya minimal 12,5 H/dl, lalu tekanan darah sistoliknya 90-160 mmHg dan diastoliknya 60-100 mmHg. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, kejang, atau penyakit kulit kronis. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Lalu tidak mengkonsumsi obat 3 hari terakhir. Denyut nadi 50-100 per menit dan teratur. Lalu jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 2 bulan atau 60 hari
untuk laki-laki dan 3 bulan atau 75 hari untuk perempuan. Nah, syarat-syarat pendonor ini kadang-kala berubah menyesuaikan UUD atau peraturan pemerintah. Jadi setiap kali mau mendonor, usahakan syarat-syarat pendonor kita terpenuhi agar kita bisa melakukan donor darah. Macam-macam pendonor. Pertama itu DDS atau donor darah sukarela. Itu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Nah, DDS ini biasanya menyumbangkan darahnya tua atau per 3 bulan atau lebih, itu rutin untuk mendonorkan darahnya dan tidak tahu darahnya digunakan untuk siapa. Lalu DDP atau donor darah pengganti, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Nah, ini DDP ini biasanya ada seseorang yang menghubunginya untuk diminta tolong darahnya dan dia mengetahui siapa orang yang meminta darahnya. Lalu pendonor komersil, ini masih belum diakui dan tak akan pernah diakui. Ini orang yang mendonorkan darahnya dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya ini tidak boleh ya. Kita harus mendonor darah harus dengan ikhlas, bukan karena mengharapkan imbalan. Nah, ini blood process flow, yang mana untuk mendapatkan darah itu sendiri biasanya rekrutmen itu kita merekrut pendonor darahnya itu, lalu mengisi formnya atau completing form, lalu komputer enter registrasi untuk kita meregistrasikannya, lalu donor administrasi kita mengadministrasikannya, lalu weighing mengukur berat badan, lalu blood group untuk mengecek HB-nya, lalu head exam itu konsultasi dengan dokter, langsung dicek oleh dokter, lalu blood collection average yaitu pengambilan darah secara langsung. Nah, ini contohnya awalnya ya. Lalu blood process flow, yang mana setelah kita mendapatkan darahnya, darah itu dikasih label, nah, lalu screening, lalu bloodnya spreading process, nah, lalu blood komponennya kita lakukan, lalu labeling lagi, lalu blood strong, lalu blood patching, dan shipping dan simpan ya. Artinya darah yang telah kita ambil sebelumnya, mulai proses itu setelah kita cek bisa baik darahnya, kita simpankan dan akan didistribusikan. Ini contoh-contoh alat penyimpanannya ya. Itu freezing AHP, rotator yang selalu bergoyang untuk mengeceknya ya. Bisa dilihat gambar-gambarnya, itu untuk alat-alat menyimpan darahnya agar teratur. Apa benar PMI melakukan jual beli darah? Jawabannya adalah tidak benar. Biaya yang digunakan untuk kenapa seseorang mengeluarkan uang untuk mengambil darahnya, itu uangnya digunakan untuk pembelian kantong darah itu sendiri, kantongnya ya, bukan darahnya ya, kantongnya. Lalu pembelian reagen untuk pemeriksaan golongan darah dan uji cocok serasi pembelian reagen untuk pemeriksaan uji sharing HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, RPR atau sifilis. Jadi darahnya itu harus kita cek apakah mengandung penyakit atau tidak. Nah, untuk mengeceknya itu kita butuh reagen untuk mengeceknya itu, jadi mengeluarkan uang untuk mengeceknya. Lalu servis donornya itu untuk membiayai dokter atau perawatnya dan gaji karyawannya, untuk administrasi dan sebagainya. Lalu pengembangan unit transfusi darah, lalu untuk listriknya, lalu pengadaan barang ya. Ingat ya, alat-alat UDD itu sangat mahal-mahal sekali dan sangat rentan rusak, jadi harus ada pengadaan barang dan lain-lain sebagainya. Lalu undang-undang donor darah haruslah sukarela tanpa pamrih, itu diatur pada PP 818 tahun 1980 bab 2 pasal 2, yang mana pengadaan darah dilakukan dengan secara sukarela tanpa pemberian penggantian berupa apapun. Lalu dilarang memperjualbelikan darah, itu tercantum pada PP nomor 18 tahun 1990 bab 3 pasal 3, yang mana dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. Lalu dipertegas dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan bab 5 pasal 33, bahwa transfusi darah sebagai upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilarang untuk tujuan komersil. Baiklah, itu saja video singkat tentang saya tentang materi
donor darah. Jangan takut untuk donor darah. Saya berharap teman-teman di sini mau mendonorkan darahnya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah ataupun keliru. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.